Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita pada pelajaran akidah akhlak. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang adab belajar. Adab belajar di akidah akhlak ini, yang pertama adab belajar di rumah. Kan sebelumnya itu ketika kita belajar di rumah ada tata cara yang baik. Jadi ketika kita belajar dengan baik, maka insya Allah akan menghasilkan pemahaman yang baik, bisa diterapkan. Dan ketika ada ulangan ataupun ketika belajar di sekolah, ketika ada pekerjaan rumah, insya Allah bisa bermanfaat. Kita pahami sesuai dengan pepatah mengatakan bahwa rajin itu pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Belajar adalah kewajiban setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sesuai dengan hadis yang kita hafal bersama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa belajar itu wajib, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Apalagi belajar bagi seorang siswa ataupun murid yang masih dalam jenjang belajar di sekolah, maka ini menjadi keharusan di rumah harus belajar atau matlaah atau membaca pelajaran-pelajaran sekolah, memperdalami apa yang dipelajari di sekolah. Dengan kondisi kita hari ini, apalagi karena belajarnya pun dari rumah melalui online seperti ini, menuntut kita untuk lebih ketat dalam belajar di rumah. Belajar di rumah itu sangat diperlukan sehingga menunjang pembelajaran ketika di kelas. Ketika di kelas sudah diajarkan, kita ulangi lagi belajar di rumah, mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh guru, selanjutnya mempersiapkan membaca apa yang akan kita pelajari besoknya, sehingga ketika guru menerangkan kita sudah sedikit paham dan mulai memahami, tambah paham sampai pada tingkatan yang harus diamalkan. Ketika kita rajin belajar dan kita berakhlak baik, rajin belajar di rumah, akhlak yang baik kepada teman-teman, akhlaknya baik kepada guru, akhlaknya baik kepada orang tua, ini akan menunjang kita, akan menuju menjadi bintang di kelas. Bintang kelas ini menjadi teladan kelas. Selanjutnya ketika sudah rajin di rumah untuk belajar, memperhatikan di kelas, kita juga harus pandai-pandai membagi waktu. Pandai-pandai membagi waktu dengan disiplin. Jadi dijadwal loh, dari bangun tidur jam berapa sebelum subuh, bangun tidur, setelah bangun kita berdoa bangun tidur, setelah berdoa kita ke kamar mandi, cuci muka, berwudu, dilanjutkan dengan sholat sampai mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Ini harus kita bagi dengan baik waktu kita. Satu hari itu kita bagi waktu, kita tata waktu kita dengan baik, maka apa yang kita lakukan benar-benar terencana. Setelah kita membagi waktu sampai pada malam berikutnya, sebelum tidur kita belajar, mempersiapkan pelajaran-pelajaran buat esok, dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk sekolah. Ini menjadi kewajiban kita sebagai pelajar. Ini bagaimana cara belajar di rumah, itu diawali dengan doa, selanjutnya
kalau sudah selesai ditata buku-bukunya, ditata peralatan-peralatan sekolahnya, ditutup dengan doa juga. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar malam, kita mempersiapkan pelajaran untuk esok, mempersiapkan tidur pun, kita juga harus cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, berwudu untuk persiapan tidur, dan berdoa sebelum tidur. Ini menjadi hal yang terencana agar kita mulai hidup disiplin, kita mulai hidup teratur sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya ketika kita sudah belajar di rumah, belajar di sekolah pun demikian. Kita harus disiplin, kita harus teratur. Masuk ke sekolah setelah kita makan pagi, sarapan pagi, kita berangkat ke sekolah sebelum bel berbunyi 15 menit, bel berbunyi kita sudah ada di sekolah, sehingga kita tidak terlambat untuk mengikuti pelajaran. Setelah kita masuk ke kelas, mempersiapkan segala kebutuhan pembelajaran di kelas, kita juga harus siap-siap juga tata diri, tata teman-teman yang rapi barisan ketika guru datang, bersalaman. Karena hari ini kita social distancing, bagaimana cara bersalaman kita kali ini itu juga harus diperhatikan. Ketika sudah normal, kita bersalaman dengan baik. Adab ketika guru datang seperti apa, menyambut guru datang, dan setelah guru datang kita siapkan pembelajaran, diawali dengan berdoa. Doa kita sebelum belajar seperti yang kita lakukan setiap pagi. Selanjutnya setelah berdoa, masuk ke pembelajaran, tidak ada yang namanya bercanda. Kita mendengarkan guru, apa yang disampaikan guru, apa yang diberikan kepada guru, kita dengarkan dengan baik. Tidak bercanda dan taati apa yang diperintahkan oleh guru. Selanjutnya setelah taat kepada guru, kita sudah selesai pembelajaran di dalam kelas. Sebelum kita melakukan penyelesaian, kita tata lagi peralatan kita tata lagi buku-buku kita. Setelah tertata rapi, dimasukkan ke dalam tas, bersiap untuk berdoa setelah belajar. Doa setelah belajar juga seperti yang kita lakukan setiap hari. Allahumma inni stauda'tuka ila akhirih. Jangan lupa doa sebelum dan sesudah belajar seperti apa. Setelah berdoa, kita berpamitan kepada guru, bersalaman kepada guru, kepada teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan adalah kalau sudah keluar dari lingkungan sekolah, kalau kita mau menuju ke rumah, tidak mampir terlebih dahulu. Kita pulang ke rumah dulu, jangan sampai bermain. Kita pergi bermain dulu, main sepak bola dulu, kita main ke rumah teman dulu, itu tidak baik. Kita harus pulang ke rumah dulu, ganti seragam, ganti sepatu. Ini supaya alat-alat kita serta seragam kita tetap bersih dan teratur. Setelah itu kita juga harus menata pembelajaran buat esok, bagaimana kita belajar di malam harinya. Kembali belajar di rumah lagi, karena tugas kita sebagai pelajar adalah terus belajar baik di rumah maupun di sekolah. Apa yang disampaikan guru diingat-ingat, kalau lupa dibuka lagi malamnya, dimatlaah lagi, dan diingat lagi, dibuka bukunya. Itu
adab belajar di rumah dan di sekolah. Sekian untuk tugas untuk pertemuan kali ini, melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar. Melafalkan doa ini bisa rekaman video ataupun rekaman suara. Itu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma